Di bawah penyelidikan Qin Yichen, kedua pendatang baru itu baru saja menceritakan keseluruhan cerita. Ternyata Yi Yuanba, yang menyapu wajahnya, tidak tahan dengan nadanya, jadi dia dengan mudah bertanya pada kakak seniornya sendiri. Mudah untuk mengatakan bahwa basis kultivasi sudah menjadi puncak kerajaan. Di murid gerbang luar, dia juga bisa menempati peringkat di antara 30 besar. Meskipun fisik Li Yuanba sangat kuat, namun masih memiliki celah yang besar dibandingkan dengan Yi Buyan. Setelah satu putaran kerja keras, Li Yuanba masih kalah dan berakhir dalam situasi cedera serius. Jika Qin Yichen tidak ada di sana, saya khawatir dia sudah menjadi pertanda buruk daripada sehat. Setelah mendengarkan narasi mahasiswa baru, warna kulit Qin Yichen benar-benar suram. Jika Li Yuanba berada di tengah pertarungan seni bela diri yang normal, Qin Yichen tidak akan pernah ikut campur dalam hal seperti itu. Namun, pembangkit tenaga listrik di luar 30 besar, untuk melepaskan rasa bersalah, ternyata sangat keras pada Li Yuanba yang baru saja memasuki tanah suci, yang membuatnya marah. Apakah mudah untuk mengatakannya? Tanda seru. Ada kilatan dingin dan parah di mata Qin Yichen, bahkan jika dia berjalan ke arah luar. Qin Yichen, apa yang kamu lakukan? Melihat gerakan Qin Yichen, 100 roh dengan cepat berhenti di depan dan memanggil. Dia juga pernah mendengar tentang Yi Muyan. Kekuatan yang terakhir benar-benar tidak diragukan lagi. Apalagi, Yi Martial Spirit cukup kuat. Dengan Martial Spirit, dia hampir tidak bisa bertemu dengan saingannya di ranah. Dan Qin Yichen, dalam 100 jiwa, adalah master pemurnian pil. Jika mengandalkan banding, Qin Yichen pasti tidak akan lebih lemah dari yang mudah dikatakan. Tetapi melihat Qin Yichen, jika Anda ingin pergi sendiri untuk menemukan yang mudah untuk dikatakan. Anda tahu, Yi Buyan bukan pembicara yang baik. Meskipun Qin Yichen telah menarik perhatian Dong Yu, reputasinya belum menyebar, dan karakternya tidak akan membiarkannya. Ketika saatnya tiba, jika 10.000 Qin Yichen sedikit tidak terduga, itu akan menjadi kerugian yang tak ternilai bagi seluruh tanah suci Taihao dan bahkan Danji. Karena, untuk pengembangan ramuan dengan khasiat obat yang berbeda, setiap tanah suci memilikinya, tetapi tidak ada yang berhasil kecuali melihat pemurnian Qin Yichen hari ini. Menyingkir, di hadapan 100 roh yang menghalangi jalan, Qin Yichen bahkan tidak melihatnya. Suaranya tanpa jejak emosi. Itu sangat dingin, dan seluruh orang itu juga dipenuhi dengan semacam aura pembunuh yang menakutkan. Ketika saya mendengar suara ini, saya tidak tahu mengapa, 100 spirit tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Di matanya, Qin Yichen, yang selalu lembut, memiliki sisi yang sangat dingin. Dan di antara dewa-dewanya, Qin Yichen berjalan melewatinya dengan ki mengerikan yang tak terbatas. Melihat ke belakang Qin Yichen, 100 roh merasakan hidung yang sakit, dan sesaat keluhan muncul di hatinya. Dia, yang dianggap sebagai harta karun oleh Nan Hao Dian, tidak pernah diperlakukan seperti ini. Apa yang masih kamu lakukan? Bawa dia ke aula samping untuk beristirahat. Pada akhirnya, 100 roh menyipitkan mata dan berlari keluar sambil menyeringai. Melihat keanehan dari 100 roh, beberapa pembangkit tenaga listrik yang menjaga aula Nan Hao agak saling memandang dengan cemas. Di aula Nan Hao, dia tidak pernah memberi istirahat kepada siapapun, belum lagi cedera serius pada orang yang sekarat. Namun, ketika melihat Li Yuanba, yang nafasnya berangsur-angsur stabil, setidaknya kehidupan tidak terpengaruh, mata semua orang berkilat ngeri. Jadi Qin Yichen, benar-benar menyelamatkan orang yang hampir mati? Tanda seru. Tanda seru. Tidak heran 100 roh begitu kehilangan kendali diri. Memikirkan hal ini, beberapa pembangkit tenaga listrik yang menjaga aula Nan Hao saling memandang dan segera berjalan menuju Li Yuanba. Terima kasih banyak. Melihat hal tersebut, kedua mahasiswa baru tersebut mengucapkan terima kasih berulang kali. Oke, kamu keluar dulu. Untuk memulihkan aula Nan Hao yang sunyi, beberapa pembangkit tenaga listrik dengan hati-hati mengangkat Li Yuanba, dan juga memanggil dua pendatang baru. Bayangan indah menyerbu ke loteng di sisi aula Nan Hao. Pada saat yang sama, suara cemas terdengar. Paman Dong, segera setelah masuk, 100 Ling hampir menabrak Dong Yu, yang sedang bersiap untuk pergi ke sekte dalam. Kamu gadis kecil, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah mengubah kebiasaan keriting ini? Lihat dirimu, melihat 100 roh di depan Xiao Chuan, Dong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan bertanya, apa yang begitu mencemaskan? Qin Yichen, 100 Ling menunjuk keluar, terengah-engah dan berkata, dia pergi ke kuil Wudo. Wudo Dian? Kenapa dia pergi ke sana? Dong Yu mengerutkan kening, bukankah anak itu seorang ahli pemurnian pil? Jika Anda ingin berkontribusi, Anda tidak harus pergi ke tempat semacam itu. Hanya, Nang Hao Dian baru saja membawa seorang pria memar yang terluka parah. Tampaknya menjadi teman Qin Yichen yang sangat penting. Ketika dia pergi, wajahnya sangat menakutkan. Dia pasti pergi ke Yi Ibu. 100 roh tidak ragu untuk membicarakan banyak hal, termasuk perawatan Qin Yichen. Obat suci Bodi Sianteng yang memiliki fungsi hidup dan mati,
daging dan tulang. Sial, mudah untuk mengatakan betapa bodohnya membuat orang seperti itu. Menyia-nyiakan budi Celestine dengan sia-sia. Tidak, aku harus buru-buru melaporkan ini ke orang dewasa. Setelah mendengarkan kata-kata dari 100 roh, mata Dong Yu juga tampak terkejut. Segera, dia berlari keluar dari loteng, menghadap wilayah tengah sekte luar, dan bergegas menuju arai transmisi yang mengarah ke sekte dalam. Benar-benar berbeda dari suasana tenang Nan Hao Dian adalah Bei Hao Wudou Dian yang semarak. Pada saat ini, di suatu tempat di aula Bei Hao, sekelompok murid gerbang luar mengelompokkan siluet, dan berbagai pujian tidak ada habisnya. Itu memang kakak senior Yi. Mengapa Barbaric Ox menjadi lawan dari kakak senior Yi? Kekuatan kakak senior Yi saat ini, aku khawatir dia bisa masuk 10 besar. Tawa yang mengamuk terus berdering, setiap wajah menyanjung, memuji siluet di tengah itu. Di tengah mereka, ada seorang pemuda berjubah biru. Dia terlihat berusia sekitar 27-8 tahun, wajahnya tidak tampan, matanya sedikit cekung, tetapi matanya tajam seperti Go Xiao. Menyapu, membuat orang takut. Di Martial Arena, dari waktu ke waktu, ada garis pandang yang diam-diam dilihat, dan mata penuh kekaguman. Orang ini mudah diucapkan. Belum lama ini, Yi tidak bisa berkata apa-apa untuk menghadapi pendatang baru, tetapi tidak ada yang berani menyalahkannya, bukan hanya karena kesombongannya. Yang terpenting, di Tanah Suci, tidak ada yang peduli apakah Anda pendatang baru. Kekuatan, tidak ada yang akan bersimpati dengan Anda. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Di jalur pujian, suara dingin tiba-tiba terdengar. Ketika saya mendengar suara ini, garis pandang diproyeksikan ke masa lalu. Saya dapat melihat bahwa di seberang kerumunan, ada siluet ramping berdiri di hadapan Yi Yibu. Saat melihat siluet ini, banyak orang merasa jantung menggigil kedinginan. Karena dari siluet itu, ada fluktuasi niat membunuh yang kuat. Kurang ajar. Bisakah Anda memanggil nama kakak senior Yi? Ketika saya merasa yang terakhir hanyalah nafas tahap awal di alam kekaisaran, bahkan ketika seseorang melompat keluar dan memarahi dengan keras.